Halo Sobat Sukses, selamat datang di channel aku, Hena Listati. Ini adalah konten perdana aku membahas seputar manajemen keuangan maupun seputar saham. Untuk kedepannya jika di awal video aku menyapa teman-teman dengan sebutan Sobat Sukses, artinya aku akan membahas seputar manajemen keuangan maupun seputar saham. Nah, tanpa berlama-lama lagi, seperti yang sudah Sobat Sukses baca di judul maupun di thumbnail, kali ini aku akan membahas langkah-langkah maupun step-step awal untuk terjun ke dunia saham, lebih tepatnya trading. Tapi sebelum aku membahas lebih jauh perihal saham, bagi teman-teman yang minat dan serius ingin belajar perihal saham, pastikan Sobat Sukses sedang santai dan mari fokus dengan pembahasan yang akan aku berikan. Tapi bagi teman-teman yang sama sekali tidak minat tentang saham, ada baiknya langsung di skip aja video ini karena itu akan membuang waktu berharga teman-teman. Bagi Sobat Sukses yang serius belajar tentang saham, baik yang sudah terjun maupun yang masih awam perihal saham, pastikan Sobat Sukses sudah mensubscribe channel aku dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya Sobat Sukses selalu update dan tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan saham di video aku selanjutnya. Nah, Sobat Sukses, sebelum terjun ke dunia saham, ada baiknya Sobat Sukses mengerti dulu apa itu saham. Saham atau efek itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Artinya, jika Sobat Sukses sudah memiliki salah satu saham di suatu perusahaan, maka Sobat Sukses adalah salah satu pemilik perusahaan tersebut. Namun, yang membedakannya adalah berapa persen yang Sobat Sukses miliki di perusahaan tersebut. Dan untuk memiliki suatu saham, Sobat Sukses membutuhkan jasa broker atau sekuritas. Broker atau sekuritas itu sendiri adalah perusahaan perantara antara investor dengan perusahaan. Dan investor itu sendiri adalah kita atau perusahaan yang menanamkan sejumlah dana atau uang pada emiten. Nah, emiten itu sendiri adalah perusahaan yang telah mencatatkan jumlah sahamnya ke Bursa Efek. Nah, sampai di sini Sobat Sukses pasti sudah sering mendengar yang namanya Bursa Efek. Tapi mungkin Sobat Sukses ada yang belum mengerti apa itu Bursa Efek. Jadi aku mau jelaskan juga. Bursa Efek atau bursa saham itu adalah pihak atau pasar yang menyediakan atau mengadakan sistem guna mempertemukan antara pembeli dan penjual saham. Nah, makanya jika teman-teman ingin melakukan trading atau aktivitas jual beli saham, maka itu dilakukan di jam bursa atau jam perdagangan saham. Nanti untuk lebih jelasnya akan aku berikan penjelasannya di video aku berikutnya. Oke Sobat Sukses, berdasarkan penjelasan aku tadi, maka untuk memulai trading kita membutuhkan perusahaan perantara yang sering kita sebut dengan broker atau sekuritas. Sobat Sukses bebas memilih jenis broker atau sekuritas mana saja. Yang jelas pastikan sekuritas atau broker yang Sobat Sukses pilih itu aman dan tentunya terpercaya. Dan aku pribadi memilih jasa BCA Sekuritas. Alasannya karena daftarnya gampang dan memiliki keamanan yang baik dan pelayanan yang baik menurut aku. Tapi di sini aku tidak ada niat promosi sama sekali karena aku juga tidak di-endorse. Tapi jika Sobat Sukses ingin samaan dengan aku, boleh. Maka aku akan menjelaskan cara daftar di BCA Sekuritas. Karena untuk melakukan trading kita harus sudah memiliki rekening efek terlebih dahulu. Dan di BCA Sekuritas, Sobat Sukses tidak perlu langsung datang ke kantor cabangnya karena daftarnya bisa secara online. Nah, itu juga salah satu alasan mengapa aku memilih BCA Sekuritas. Karena daftarnya cukup melalui online. Tapi jika Sobat Sukses memilih jenis broker atau sekuritas yang berbeda dengan aku, itu juga sama sekali tidak masalah Sobat Sukses, karena prinsip trading itu sama saja, hanya saja jenis aplikasi atau broker yang Sobat Sukses gunakan itu berbeda.
Namun daftar saham yang diperdagangkan itu sama saja karena terdaftar di Bursa Efek. So, jika Sobat Sukses berminat daftar di BCA Sekuritas, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan karena ada syaratnya. Salah satunya yaitu memiliki rekening BCA dan juga untuk deposit awalnya itu minimal 3 juta rupiah. Jadi jika Sobat Sukses keberatan dengan deposit awalnya, sebenarnya Sobat Sukses bisa memilih jenis broker yang berbeda juga karena ada juga jenis sekuritas yang deposit awalnya itu lebih rendah. Namun ada juga yang deposit awalnya itu minimal 10 juta rupiah. Jadi memang kembali lagi ke pribadi masing-masing, Sobat Sukses ingin daftar di mana. Namun tetap seperti yang aku bilang tadi, prinsip trading itu sama saja. So, jika Sobat Sukses berminat dan ingin sama dengan aku menggunakan BCA Sekuritas, boleh langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, check it out. Untuk melakukan pendaftaran di BCA Sekuritas, ini bisa melalui website atau bisa juga melalui aplikasi. Nah, ini aku jelaskan dulu melalui aplikasi. Teman-teman bisa download dulu di App Store atau di Play Store, yaitu Base Mobile. Untuk aplikasi terbaru itu BCAS Base Mobile 2.0. Silakan di-download dulu. Setelah Sobat Sukses berhasil download dan membukanya, tampilannya akan seperti ini. Dan silakan klik Open Account di bagian kanan bawah. Untuk informasi juga, jika Sobat Sukses ingin melakukan pendaftarannya melalui website, cukup diketik saja fpre.bcasekuritas.co.id. Nanti aku cantumkan. Lalu setelah Sobat Sukses klik, akan muncul permintaan memasukkan passcode. Nah, untuk informasi saja, dulu passcode-nya itu FPREPCAS. Tapi saat ini sudah diperbaharui, cukup memasukkan BCA Sekuritas. Tanpa spasi ya teman-teman. Lalu nanti akan ada pernyataan yang muncul, apakah Anda telah memiliki rekening efek di BCA Sekuritas. Silakan klik saja tidak. Nanti langsung muncul untuk formulir pembukaan rekening efek. Untuk individual silakan diklik. Nah, ini dia formulirnya, tapi sebelum mengisi formulir akan ada pernyataan-pernyataan dan persyaratan khusus. Silakan Sobat Sukses bisa baca juga, dan ini juga ada ketentuan seperti yang aku bilang tadi. Dan di sini juga ada nomor yang bisa dihubungi jika Sobat Sukses mengalami kendala atau pertanyaan lebih rinci mengenai BCA Sekuritas. Silakan Sobat Sukses bisa menghubunginya langsung. Nah, ini pernyataannya banyak juga, silakan dibaca dengan seksama juga sebelum Sobat Sukses mengisi formulirnya. Jika sudah, klik tanda setuju. Ini muncul pertanyaan apakah Anda karyawan Bank BCA? Silakan diisi sesuai dengan pertanyaannya, aku pilih tidak. Nah, di sini baru bisa diisi data pribadi yang pertama. Ada data pribadi nama kita, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, NPWP juga jika ada diisi. Dan alamat juga di sini diminta, baik alamat sesuai KTP ataupun NPWP-nya. Dan kode pos juga, sehingga ada baiknya Sobat Sukses persiapkan terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan nanti. Dan di sini aku ingin mencoba mengisi juga apakah bisa atau tidak. Ini aku isi terlebih dahulu. Jika sudah selesai, maka aku klik next. Tapi di sini ada yang salah, jadi langsung diarahkan langsung dari webnya. Jadi aku harus memperbaikinya, tadi tidak aku isi. Ini aku isi asal-asalan aja ya Sobat Sukses. Aku klik next. Ya sayang sekali Sobat Sukses, aku udah nggak bisa ngisi karena nik aku sudah terdaftar. Jadi harus menghubungi CS BCA Sekuritas. So, ada baiknya Sobat Sukses isi terlebih dahulu saja sesuai dengan panduan di webnya. Karena sebenarnya cukup gampang juga cara pengisiannya. Nanti jika memang ada kendala, Sobat Sukses bisa menghubungi aku di Instagram. Nanti akan aku jelaskan di next video. Oke, selamat mengisi. Nah, Sobat Sukses, itu tadi langkah-langkah untuk mendaftar di BCA Sekuritas.
Memang aku nggak bisa menjelaskan lebih rinci dalam pengisiannya karena aku sudah terdaftar di BCA Sekuritas juga. Sehingga jika memang ingin memiliki lebih dari satu rekening efek di BCA Sekuritas, maka langkahnya itu sedikit berbeda. Tapi jika Sobat Sukses ada kendala dalam pengisiannya, karena memang sebenarnya cukup gampang juga cara pengisiannya karena tinggal mengikuti petunjuk pengisiannya saja. Dan apabila Sobat Sukses ada kesalahan atau ada yang kurang tepat, itu nanti akan diarahkan juga langsung melalui aplikasinya apa yang perlu Sobat Sukses perbaiki dalam pengisiannya. Namun jika memang Sobat Sukses tetap ada kendala, boleh DM aku di Instagram aja, karena aku sangat aktif di Instagram. Nah Sobat Sukses, sekian dulu video aku kali ini, dan aku ingin mengatakan juga kalau aku bukan orang yang kaya raya banget, dan juga bukan orang yang sukses-sukses banget, tapi aku bisa pastikan manajemen keuangan aku lebih baik dari 5 tahun yang lalu. So, jika aku bisa, Sobat Sukses pasti bisa. Oke, semoga Sobat Sukses sekalian suka dengan video aku, dan jangan lupa jika Sobat Sukses mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari aku, jangan lupa like-nya, subscribe, dan komen juga supaya aku lebih semangat buat konten di video aku selanjutnya. Oke, salam sukses dari aku. Happy watching, dadah, see you in my next video, bye-bye!